Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penyidik telah beberapa kali mendatangi Novel Baswedan, namun belum mendapatkan keterangan apapun untuk mengembangkan pencarian dalam pelaku teror terhadap Novel. Kepolisian optimis kasus ini akan selesai, terlebih saat ini satu sketsa wajah telah dibuat dan kini untuk sketsa tahap kedua dalam proses penyempurnaan. Sketsa wajah didapat dari berbagai saksi yang melihat orang-orang yang patut dicurigai saat kejadian. Untuk itu pihaknya meminta kepada semua pihak agar memberikan segala informasi, bukan sebuah isi yang menyesatkan sehingga menimbulkan opini yang dianggap tidak layak dikonsumsi publik. Sementara itu, Argo menyatakan bahwa beberapa kali penyidik telah mendatangi Novel, namun juga belum bisa mendapatkan keterangan apapun, meskipun para penyidik telah mengirimkan atau memberikan beberapa pertanyaan bagi Novel. Makanya kita akan ke sana memeriksa yang bersangkutan ya, daripada informasi-informasi itu kemana-mana ya, sehingga kita tuangkan dari berita acara. Selama ini belum di BAP ya, Novel ya? Kita nggak masalah ya, misalnya kita mau jam berapa kita ke sana ya. Sekarang belum ya? Belum ya? Kita lakukan berita acara. Baru wawancara-wawancara doang Pak ya, Mas? Ada penyidik kemarin sempat ke Singapura ya? Penyidik ke sana kan, ke Singapura kita mau memeriksa, ya bersangkutan belum mau. Kita ngobrol-ngobrol saja lah, kita tanya begitu. Ya. Pak ini ngobrol saja masalah apa namanya, cerita-cerita aja lah, masalah polisian, masalah apa ya, nanti aja. Tapi katanya ada yang... Dan pemirsa, hampir 4 bulan pasca teror penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan, polisi masih terus mengumpulkan berbagai bukti dari lapangan maupun kesaksian. Kapolri Senin lalu sempat dipanggil Presiden. Kapolri kemudian juga sempat menyampaikan beberapa progres. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, sejauh ini apa sentimen dan juga tren yang terjadi di netizen atau di media sosial terkait dengan Kapolri dan juga kasus Novel Baswedan? Ya, kasus Novel Baswedan merupakan salah satu isu terbesar yang ditujukan kepada Kapolri Tito Karnavian dalam 4 bulan terakhir. Jadi selain kasus Novel Baswedan masih juga ada beberapa kasus seperti terorisme, narkoba, dan kemudian soal Satgas Pangan. Dan memang ketika bicara tentang Novel Baswedan dalam pemberitaan Tito Karnavian itu ada sebesar 14%. Jadi 14% dari pemberitaan seluruh tentang Tito Karnavian adalah berkutat tentang kasus Novel Baswedan. Betul sekali. Dan kalau kita lihat orang pasti bertanya bagaimana sih sebenarnya gitu framing media terhadap Tito Karnavian terkait dalam kasus Novel Baswedan. Nah, kami sudah membuat satu analisis. Ternyata sentimen negatifnya sebesar 27%. Sentimen positifnya 44%, netralnya sebesar 29%. Meskipun kasus ini mendapat perhatian begitu besar, mungkin tanda kutip juga ada tekanan dari massa untuk mencari siapa dalangnya. Kenapa kemudian sentimen Tito Karnavian dalam kasus Novel Baswedan masih positif dan netralnya sangat tinggi dibandingkan negatifnya? Betul. Jadi karena Pak Tito Karnavian itu selalu menyampaikan bahwa kasus ini tuh terus bergulir. Mereka melakukan penyidikan, setiap kali penyidikan itu selalu disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain Pak Jokowi kemarin memanggil dan memberikan apresiasi kepada Pak Tito Karnavian gitu bahwa kasus ini sudah mulai baik dan menunjukkan kemajuan sehingga sentimen positif itu cukup banyak ditujukan kepada Pak Tito Karnavian. Di sisi lain kita juga melihat bahwa track record Pak Tito Karnavian itu juga sudah cukup bagus dalam menangani kasus dan itu yang menyebabkan kenapa tadi ada sentimen negatif. Biasanya Pak Tito itu cukup cepat. Kenapa dalam kasus ini begitu lambat? Nah, begitu itu adalah sentimen yang ada di media online di Indonesia. Cukup banyak, Mbak. Ada 3.382 pemberitaan hanya tentang Novel Baswedan gitu. Berarti memang berita ini sangat dipantau perkembangannya oleh masyarakat. Berikutnya Mbak Tika, ini ada emosi antara Tito dan Novel. Sejauh ini ada grafik berupa jaring laba-laba, bisa Anda jelaskan? Nah, jadi kalau kita bicara tentang kalau tadi di media online, di media sosial itu seperti apa? Di Twitter kita menemukan ada 14.300 percakapan terkait dengan Novel Baswedan yang ditujukan kepada Pak Tito gitu. Nah, pastikan orang bertanya, emosi netizen yang ditujukan kepada Pak Tito dalam kasus Novel Baswedan itu apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini ada jaring di mana
emosi terbesar adalah anticipation dan emosi kedua adalah marah gitu. Baru ketiga adalah trust gitu. Jadi apa makna dari emosi anticipation ini? Anticipation itu artinya mereka tuh berharap Tito Karnavian harus segera menyelesaikan gitu. Kami berharap semoga ini, kami optimis Pak Tito bisa menyelesaikan itu. Sementara kalau kita bicara marah gitu, mereka merasa bahwa ada 3 poin sebenarnya terkait dengan kasus Tito dan Novel. Yang pertama adalah soal air keras, yang kedua adalah penyidikan, yang ketiga adalah lambat gitu. Jadi ini yang menyebabkan 3 kata kunci ini yang kemudian direspon oleh netizen dengan berbagai emosi gitu ya. Betul gitu. Jadi diantaranya adalah marah dan sebenarnya kalau kita melihat dari bulan ke bulan itu emosinya bergerak, Mbak Afi. Jadi sebelumnya di bulan April Mei itu dia sangat tinggi sekali gitu emosinya gitu ya. Emosinya itu adalah marah dan kemudian anticipation. Marahnya karena kok bisa sampai kejadian dan air keras. Itu kan sesuatu yang tidak biasa dan ditujukan kepada Novel Baswedan. Seakan-akan teror seperti itu ya. Teror seperti itu. Dan kemudian anticipation adalah harapan. Apalagi pada saat itu Presiden juga sudah ditekan gitu. Kapolri harus segera menyelesaikan kasus kasus Novel Baswedan tersebut gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa di bulan April itu cukup tinggi dan kemudian dia menurun dan kemudian kemarin di bulan Juli itu terjadi kenaikan lagi gitu. Salah satunya adalah dipicu oleh interview wawancara Novel Baswedan dengan media dan juga termasuk diantaranya adalah di Mata Najwa. Dan di situ emosi yang awalnya sudah mulai menurun karena melihat bahwa polisi juga terus bergerak gitu walaupun belum ketangkap. Namun seolah luka itu kembali diingatkan gitu. Kenapa sudah 100 hari kok belum terungkap juga. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dari sisi usia gitu, ternyata mereka rata-rata berusia di atas 35 tahun gitu dan kebanyakan nonton Mata Najwa dan jadi ada hashtag terbesar di antara bicara dalam itu, betul, itu adalah terkait dengan blak-blakan Novel dan satu lagi adalah terkait dengan Mata Najwa gitu. Jadi Mata Najwa mengingatkan kembali kepada Tito Karnavian gimana nih kasusnya kok sampai sekarang masih belum terungkap walaupun mungkin Tito Karnavian adalah salah satu sosok yang mendapat sentimen positif juga dari publik dengan kinerjanya selama ini. Artinya emosi amarah itu agak berkurang gitu dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Mereka lebih berharap Pak Tito, saya yakin, saya optimis Pak Tito pasti bisa menyelesaikan hal meskipun itu. Meskipun ada rasa marah karena kasus ini kejadian terjadi, tapi optimisme itu tetap bisa diberikan ke pundak Tito Karnavian. Netizen itu masih memiliki keyakinan bahwa Polri pasti berhasil. Nah, seperti itu. Nah, jadi sementara diantaranya itu yang sentimen negatif, misalnya diantaranya itu muncul dari kata-kata jenderal yang terlibat gitu. Apakah betul jenderal yang terlibat? Nah, itu adalah beberapa hal yang membuat sentimen negatif di situ cukup besar. Terus soal lambat itu juga yang memberikan sentimen negatif itu cukup besar gitu. Termasuk juga ada akun ini apakah kebanyakan robot atau memang akun asli? Ini juga ini menarik juga gitu. Jadi dalam kasus Tito Karnavian dan Novel Baswedan itu ada 71% itu adalah manusia dan 28,5% itu adalah akun robot gitu. Jadi akun robot itu jumlahnya cukup banyak Mbak, 1971 gitu. Dan memang emosinya sedikit menyerang kepada Tito Karnavian begitu. Tapi bahwa humannya juga jauh lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa memang humannya ada 4.939 akun. Jadi cukup interaktif juga mereka gitu. Dan kalau kita lihat sentimennya itu menarik Mbak. Jadi sentimen negatifnya itu kalau dari antara akun robot dan akun manusia itu sentimen negatifnya 40,3%. Tapi kalau manusianya doang sentimen negatifnya cuma 36. Turun. Apa itu maksudnya? Maksudnya berarti robot-robot ini lebih banyak menyerang kepada Tito Karnavian terkait dalam kasus seperti ini. itu. Betul. Dan kemudian dari sisi usia itu yang tadi saya sampaikan usia di atas 35 tahun itu ada 42,9%. Itu ada 2.234 akun dan kemudian di 2535 itu ada 24%, 1825 itu ada 22% gitu. Jadi memang cukup beragam
mereka yang memberikan respon terhadap novel Baswedan. Kita harapkan kemudian harapan dari masyarakat ini bisa terjawab segera dengan terbuka terang benderang kasus ini. Terima kasih Mbak Rustika Herlambang atas waktu dan kesempatannya di Metro hari ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi lainnya. Di antaranya adalah 2 hari berturut-turut Menkominfo mengundang otoritas sosial media setelah kemarin CEO Telegram, hari ini pihak Facebook Indonesia juga akan hadir. Jika Anda sudah familiar dengan CEO Facebook, mungkin Anda perlu mengenal CEO Pavel Durov. Tetaplah bersama kami.